هادي يا بشير يا طبيب. نبي الله خير الخلق جميعا، له أعلى المناسب والمراتب. صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير مركب النجائب. حدا حديث رب سرور حبائب، فهذا شكر أعطف الركائب. ينظرها وقال من تسقطها، سالت من مدامعها سحائب، ومالت من حمى إلى تلك المعالم والملاعب. فذاكر الزمان ولا تسوقها، فضائل شوقها للحي جادي. فمنظر من كما مات وإلا، فإنك في طريق الحب كادي. صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير مركب النجائب. حدا حديث رب باسم الحبائب، فهذا شكر أعطف الركائب. يا حبيب حبيبي حبيب
الله يا هدي يا بشير يا طبيب نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير مبكر النجائب حدا حديث سراب سرور حبائب فهذا شكر أعطف الركائب ترها وقال من تسقطها وسالت من مدامعها سحائب ومالت من حمى إلى تلك المعالم والملاعب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Wali Kota Bau-Bau, Bapak Laude Ahmad Muniansyah, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Bapak Laude Aswat Esos MSI, yang kami hormati para Kepala Bidang beserta staf lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Ketua MKKS dan Ketua K3S beserta seluruh pengurus dan anggota yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan berkahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, yang ditandai dengan penyerahan bantuan atau sedekah kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan dari keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dinul Islam. Baik hadirin yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama memulai acara hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, laporan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau kepada Bapak Laude Aswat Esos MSI, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bau-Bau, Bapak Laude Ahmad Muniansyah. Yang kami hormati rekan-rekan saya, para kepala bidang dan seluruh staf lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau. Saya hormati Ketua MKKS SMP, Ketua K3SD, dan Ketua MKKS TK PAUD yang bersama-sama kita pada pagi hari ini. Saya hormati Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah, baik Satuan Pendidikan TK PAUD atau kelompok bermain, kemudian dari SD dan SMP yang sempat hadir. Yang saya banggakan anak-anak sekalian, perwakilan yang menerima sedekah secara simbolis pada pagi hari, serta seluruh undangan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala tak henti-henti kita panjatkan, karena hingga saat ini masih diberi kesehatan, diberi umur panjang, bisa hadir di tempat ini dalam rangka penyerahan sedekah Ramadan berbagi untuk lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau.
Bapak Wali Kota yang kami hormati, dapat kami laporkan bahwa kegiatan pada pagi hari ini merupakan kegiatan rutin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, didukung sepenuhnya oleh MKKS TK PAUD, kemudian K3SD, kemudian MKKS SMP yang hari ini terselenggara. Kemudian mohon maaf Pak Wali, ini acara kami di setiap tahun, dan kami laporkan pula bahwa jumlah sedekah yang terkumpul dari 3 satuan ini itu sekitar 1.793 paket dengan nilai uang kalau kita rupiahkan kurang lebih 66.320.000 sekian, jadi 66 juta lebih. Ini spontanitas dari 3 satuan pendidikan ini yang selenggara setiap tahunnya. Dari jumlah ini juga sasarannya itu ada 1.793 orang sasaran yang berhak menerima. Kemudian untuk sedekah tahun ini Pak Wali, kami belum fokus ke panti asuhan, kami fokus kepada keluarga besar murid atau orang tua yang juga berhak menerima ini. Kami kepertimbangan kami karena di panti asuhan cukup banyak yang memberikan donasi di sana, sehingga kami fokus di murid atau orang tua murid di 3 satuan pendidikan ini. Nah, hari ini hadir ada perwakilan masing-masing 5 dari TK PAUD, kemudian dari SD dan dari SMP. Selanjutnya penyerahannya akan dilaksanakan di sekolah masing-masing kerjasama dengan orang tua murid. Kemudian tentu pada kegiatan ini masih banyak hal yang kurang, belum sempurna sepenuhnya, masih perlu terus kita akan perbaiki, kita akan evaluasi utamanya sasaran-sasaran penerima ini, sehingga apabila dalam penyerahan nanti atau kegiatan ini belum sepenuhnya memenuhi harapan kita semua, saya mewakili keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau menyampaikan permohonan maaf, dan terus kita akan perbaiki, kita akan tingkatkan kualitasnya, dan malah sasarannya kita tingkatkan terus pada tahun-tahun yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa kami laporkan Pak Wali, dan sebelum penyerahan simbolis sebentar, kami mohon kesediaan Bapak Wali Kota untuk memberikan sambutan dan arahan kepada keluarga besar Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Bau-Bau terkait kegiatan hari ini. Kemudian mohon izin juga Pak Wali Kota, kami minta kesediaan Bapak untuk memberikan atau menyerahkan secara simbolis kepada anak-anak atau orang tua yang berhak menerima sedekah Ramadan berbagi dari keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau. Terima kasih Pak Wali Kota sudah hadir tempat kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Wali Kota Bau-Bau kepada Bapak Laode Ahmad Munianseh. Dengan hormat disilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nabi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Pak Aswad, beserta seluruh eselon 3-4 lingkup Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Bau-Bau. Yang saya hormati para ketua-ketua MKKS, K3S. Ini istilahnya saya baru dengar tadi nih.
Yang saya hormati para guru-guru, anggota PGRI, ada juga anggota IG ya. Ya jangan sampai ada kita tidak sebut, nanti dibilang lagi ada sekat-sekat. Ya hadirin undangan yang sangat berbahagia, terkhusus anak-anakku yang hari ini mendapat kebahagiaan menjadi bagian dari Ramadan Berbagi Dinas Pendidikan Kebudayaan. Pertama-tama tentunya intinya kita mengajak kita semua untuk menjadikan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita semua bisa bugar ya, untuk hadir pada acara Ramadan Berbagi yang diselenggarakan oleh keluarga besar Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Bogor. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga salawat salam yang selalu kita kirim akan menjadi asbab diturunkannya rahmat, keselamatan kepada kita, dan juga insya Allah akan menjadi penolong atau syafaat ketika kita semua nanti akan mengalami huru-hara yaumil maksar. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, di bulan suci Ramadan ini memang tidak ada ibadah yang terindah, adalah ibadah berbagi. Ya, bagian Pak Ustaz ya, ada Ustaz kita dua di belakang ini. Rasanya kurang nyaman saya kalau sebut-sebut yang seperti itu, baru ada mereka dua di belakang. Tapi saya coba saja. Ya, karena katanya dilipat gandakan. Satu kebaikan akan dibalas dengan satu kebaikan yang nilai pahalanya 10 ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah menyumbang 1 kilogram, itu artinya Bapak sudah menyimpan 10 untuk 10 kebaikan yang akan menjadi modal. Dalam Al-Quran ada perdagangan yang tidak pernah rugi. Ada 3 jenis perdagangan tidak pernah rugi, dan kalau itu kita lakukan, insya Allah kita akan sejahtera di dunia dan insya Allah sejahtera juga di akhirat. Yaitu pertama katanya membaca kitabullah, mendirikan salat, dan berbagi atas rezeki yang Allah sudah berikan kepada kita, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Dan alhamdulillah hari ini guru-guru di jajaran Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Bogor sudah memilih satu jenis perdagangan itu, yaitu berbagi dari rezeki yang Allah SWT sudah berikan kepada kita. Dan hari ini mungkin yang terang-terangan, saya tahu persis ibu-ibu juga banyak yang sembunyi-sembunyi. Artinya sembunyi-sembunyi di celengan supaya jangan ditahu orang berapa yang jatuh. Ya, sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, karena janji Allah itu tidak pernah diingkari, kita pasti untung. Makanya kalau kita sudah dapat rezeki sedikit, sisihkan. Karena kalau teori air itu, teori air dari bak, dalam bak, kalau mau bak itu terus terisi, bocorkan. Karena kalau tidak pernah bocor, tidak akan pernah masuk air baru. Itu teorinya kami dulu waktu di PDN. Makanya kalau sudah mulai ada isinya, bocorkan supaya ada pergerakan pengisiannya. Dan tidak usah ragu, karena yang janji seperti itu Allah SWT. Itulah yang disebutnya perdagangan yang tidak pernah rugi. Jadi jangan segan-segan, ikhlaskan. Ada contoh ikhlas yang paling sederhana katanya. Saya pernah dulu waktu SD, saya pernah baca bukunya Minta Reja, Ketua P3. Ini saya masih SD baca itu. Ini mengatakan satu contoh ikhlas yang paling baik untuk kita terapkan adalah bagaimana ketika kita membuang hajat. Adakah orang yang menyesal? Pasti bersyukur.
Pokoknya buang saja. Setelah itu tidak pernah balik lagi lihat. Tidak pernah menganggap apa yang terjadi di belakang. Pokoknya yang penting sudah keluar, sudah. Karena seperti itu kita akan sehat. Jangan lagi persoalkan kenapa itu yang keluar. Tidak usah dipersoalkan tanya. Kalau sudah keluar, anggap tidak ada lagi. Bahkan disyukuri karena sudah terlepas. Nah, begitulah contoh ikhlas yang paling sederhana. Jadi kalau misalnya ibu-ibu menafkahkan rezekinya sedikit, kemudian setelah lepas seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa, itu sudah ikhlas yang paling tinggi. Dan biasanya kalau sudah terjadi seperti itu, biasanya paling tidak yang saya rasa tidak lama diganti, tidak lama akan diganti oleh Allah SWT. Asal ikhlas. Jangan seperti siapa, Zanil MZ pernah bilang, kalau ada celengan, karena di dalam kantung kita ada uang 2.000 dengan uang 50.000, sudah diniatkan simpan uang 2.000 di celengan, tiba-tiba salah tarik, masuk 50, salahnya terganggu kita. Kenapa uang 50 tadi yang saya simpan? Itu yang 50 tidak akan pernah diganti, Bu. Bahkan termasuk yang 2.000 akan diambil juga. Jadi jangan main-main dengan janji Allah SWT. Mari berdagang dengan Allah, karena Allah tidak akan pernah berbohong dengan janjinya. Makanya kalau sudah lepas. Ibu sekarang saya lihat sudah melepas beras. Saya percaya akan diganti dengan sawah ini, Bu. Ya, mudah-mudahan keikhlasan kita seperti ini membuat kita sehat. Kemudian Allah SWT akan terus menurunkan rezeki kepada kita, sehingga kesejahteraan kita dan keluarga selalu terjaga. Karena tidak ada yang bisa menjaga kesejahteraan kita selain Allah SWT. Kita hanya bisa merencanakan, Allah yang menentukan. Bapak sekalian, saya atas nama pemerintah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para guru yang sudah melakukan hal seperti ini. Karena ini sekaligus menjadi sebuah pendidikan yang nyata, yang insya Allah para anak didiknya akan melihat bagaimana gurunya berbuat. Insya Allah juga kita akan mewariskan hal yang baik kepada siswa kita nanti. Kami pemerintah benar-benar terbantu dengan gerakan-gerakan seperti ini, karena ini ibaratnya ada orang sakit dikompres. Memang tidak akan menyembuhkan total, tapi paling tidak meringankan demamnya. Terus terang saja ekonomi kita hari ini lagi demam. Di mana-mana ketersediaan dan keterjangkauan pangan itu terasa, baik disebabkan karena kelangkaan maupun ketidakmampuan kita untuk menjangkaunya. Karena misalnya masih kurangnya lapangan kerja, masih terbatasnya pendapatan, sehingga walaupun ada tidak bisa kita beli. Ada yang punya uang tidak bisa juga membeli karena tidak ada. Nah, dengan gerakan seperti ini, dua hal yang selalu kita takutkan. Jadi pemerintah itu dua hal yang takut: ketersediaan dan keterjangkauan. Bagaimana kita mengamankan agar semua bahan pokok kita tersedia. Kemudian bagaimana kita menguatkan kapasitas masyarakat kita untuk bisa menjangkau. Nah, rupanya guru-guru hari ini yang tergabung di PGRI dan IGI sudah melakukan itu, sehingga ketersediaan dan keterjangkauan itu paling tidak terpenuhi. Mungkin ada saudara-saudara kita yang Allah SWT mengujinya dengan keterbatasan sehingga tidak bisa menjangkau. Hari ini kita yang sodorkan sehingga mereka bisa menjangkau. Mudah-mudahan seperti saya katakan tadi, keikhlasan kita menyodorkan untuk bisa dijangkau oleh orang, Allah akan menggantikan dengan kemampuan kita untuk terus bisa membantu. Kita selalu berupaya agar setiap saat sedapat mungkin kita tidak akan pernah menjadi penerima. Kita akan berjuang seperti itu. Kita harus menjadi pemberi. Memang kadang-kadang di dalam upaya kita menolong sesama ada salah strategi, sehingga kadang-kadang salah strategi kita justru tidak bisa memperkuat dia untuk mandiri.
Contoh yang baik untuk itu adalah orang yang jatuh di lubang. Karena orang yang terpuruk baik dari sisi ekonomi maupun mental itu sama dengan orang yang jatuh di lubang. Rasanya sempit, pengap, lihatnya ke atas terus. Karena orang yang tidak mampu itu kan lihatnya ke atas terus. Kenapa dia bisa? Kenapa dia bisa? Dia tidak pernah melihat bahwa ternyata saya masih ada lagi yang lebih dalam dari saya. Nah, untuk bisa menolong orang seperti itu, kadang-kadang kita dengan yang saya katakan salah strategi tadi, mencoba untuk menurunkan tangga. Orang itu pasti akan keluar karena tangga-tangga itu. Tetapi kemudian dia merasa bahwa ternyata akan banyak orang yang akan memberi saya tangga, sehingga besok dia jatuh lagi karena dia berpikir akan ada lagi yang lewat dan memberi tangga. Pada cara yang paling baik buat mereka adalah cukuplah dengan seutas tali yang kita sendiri sudah bisa menghitung tali itu cukup untuk menampung beban, dan kita yang ada di atas sedikit memberikan instruksi, pegang baik-baik talinya, gerakan kakinya Pak, tenang di dinding lubang, pegang terus Pak, kuat Pak, kami dari atas saya menarik. Itu jadi ada tenaga sendiri yang dia keluarkan. Kemudian kalau dia nanti sempat keluar dari lubang itu, dia pasti mengatakan saya tidak ingin jatuh lagi, karena ternyata untuk bisa keluar dari lubang itu begitu membutuhkan kekuatan, energi dan kesulitan, sehingga selalu dia menjaga untuk tidak terjatuh. Dan itulah yang disebut dengan pemberdayaan. Jadi pemberdayaan itu adalah bagaimana mengukur kapasitas pribadi yang bersangkutan untuk dimaksimalkan. Karena kadang saudara-saudara kita tidak memahami bahwa ada kapasitasnya. Kita lah yang sedikit punya kemampuan untuk bisa menyadarkan bahwa sesungguhnya ada kemampuan. Makanya sekarang saya lihat di Basnas bukan lagi bantuan-bantuan yang sifatnya karitatif, katakanlah beras atau apalagi, tapi mereka sekarang sudah mencoba untuk memberikan kekuatan modal. Walaupun modal itu juga sendiri belum bisa 100% digunakan untuk bisa bergerak, tapi paling tidak itulah pemicu agar potensi dirinya yang lain bisa keluar. Dan kemarin saya dapat laporan dari Basnas bahwa sudah ada beberapa yang diberikan sokongan dana, itu sudah mulai ada kemajuan, ada kemandirian, walaupun masih terus dijaga agar jangan jatuh lagi. Mudah-mudahan Basnas kita ini kita perkuat. Kemarin almarhum Bapak Dr. Haji S. Tamrin Damaha sudah menaikkan SK putusan kepala daerah tentang zakat. Ini zakat juga menjadi bagian dari partisipasi kita untuk berbagi dengan sesama. Saya lihat pergerakan zakat yang dikumpul di masing-masing UPS, mudah-mudahan di Dinas Pendidikan Kebudayaan itu menjadi UPS yang contoh. Tapi kalau di dinas-dinas lain saya lihat pergerakannya masih lambat. Padahal di situ ada dua kewajiban kita, baik sebagai warga negara maupun sebagai umat beragama, utamanya Islam. Karena itu saya kira rukun Islam ya Pak Bostas ya, rukun Islam. Tapi yang rukun saja kadang-kadang kita. Tapi kalau dibilang tidak Islam juga kadang protes. Tapi rukunnya tidak jalan. Jadi setingkat dengan syahadat, naik haji, bayar zakat, menjadi kadang-kadang tidak menjadi perhatian. Karena zakat itu selain mensucikan diri kita, juga bisa menolong yang lainnya sebagai bentuk dari rasa empati kita sesama manusia. Bahkan agama kita sekira doktrin kita bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Jadi kalau hari ini saya lihat guru-guru di Dinas Pendidikan Kebudayaan ini sudah menjadi orang-orang terbaik karena sudah berbuat baik pada yang lain. Mudah-mudahan ini terus diteruskan dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, sehingga selain bermanfaat buat dunia juga akan bermanfaat buat akhirat nanti. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan ceramah pada pagi hari ini.
Ya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi. Ya Rasulullah, يا رسول الله يا هدي يا بشير يا طبيب Nabi خير الخلق خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير ما ركب النجائب حدا حديث رب سرور حبائب فهذا شكر أعطف ركائب يمدرها وقال مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب ومالت من حمى قلبا وحولا إلى تلك المعالم والملاعب فدعت يد الزمان ولا تسوقها فطال إلى شوقها للحي جادي فمنطر من كما مات وإلا فإنك في طريق الحب كادي صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير ما ركب النجائب حدا حديث باسم الحبائب فهذا شكر أعطف الركائب يا حبيب حبيبي حبيب مات وإلا فإنك في طريق الحب كادي صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير ما ركب النجائب حدا حديث باسم الحبائب فهذا شكر أعطف الركائب يا حبيب حبيبي حبيب
رسول الله يا هدي يا بشير يا طبيب نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على الخير ماكب النجاح حدا حديث رب سرور حبايب فهذا شكر أعطف خير ما ركب النجائي هذا حديث رب سرور حبايب فهذا شكر أعطف يا حبيب حبيبي حبيب لاحت كواكب على مدى خير ما ركب النجاة